Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat singkat dengan tema minuman keras dalam pandangan Islam. Tema ini sangat penting karena banyak sekali di sekitar kita orang yang mulai menganggap minuman keras sebagai hal biasa. Padahal Allah telah menjelaskan larangannya secara jelas dalam Al-Quran. Pengertian dari khamr. Secara bahasa, khamr berasal dari kata hamora yang berarti menutupi atau menutupi akal. Artinya, segala sesuatu yang dapat menutupi akal sehat hingga ia tidak mampu lagi membedakan antara benar dan salah. Jadi, khamr tidak hanya berupa minuman beralkohol, tetapi mencangkup segala zat atau bahan yang memabukkan, termasuk narkoba dan obat-obat terlarang. Rasulullah bersabda, "Kullu musyrikin khamr wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu haram. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa larangan khamr bersifat umum, mencangkup semua jenis minuman, zat yang bisa memabukkan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wa ansabu wa aslamu rijsum min amalis syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridus syaitonu an yuqi'a baikumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholati wa hul anhum muttahun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah dalam perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita, antara kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka tidaklah kamu berhenti. Makna dan penjelasan ayat. 1. Khamr disebut sebagai rijs, yaitu sesuatu yang kotor dan menjijikkan, baik secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, Allah menyebutkan mim amali as-syaiton, pekerjaan setan, karena setan menjadikan khamr sebagai jalan untuk menyesatkan manusia. Yang ketiga, perintah fajtanibuhu, artinya jauhilah, bukan hanya jangan minum. Ini berarti umat Islam harus menjauhkan diri dari semua hal yang berhubungan dengan khamr, seperti memproduksi, menjual, membeli, atau menghadiri acara yang di dalamnya mengandung khamr. 4. Akibat buruk khamr disebutkan dalam ayat 91, menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghalangi dari zikir dan sholat, menjerumuskan ke dalam kemaksiatan,
Karena itulah di akhir ayat Allah menegur dengan kalimat penuh peringatan. Fathal antum muttahun, maka tidaklah kamu berhenti. Kalimat ini mengguncang hati para sahabat hingga mereka langsung menumpahkan homer yang mereka miliki. Sejak saat itu, khamr diharamkan secara total dalam Islam. Sikap seorang muslim terhadap khamr. 1. Menjauhi, bukan hanya sekedar tidak meminum. Kita tidak boleh ikut memproduksi, menjual, membeli, atau menghadiri pesta yang menyajikan minuman keras. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah melaknat 10 golongan yang berhubungan dengan khamr, yang memerasnya, yang meminta diperaskan, yang meminumnya, yang membawanya, yang meminta dibawakan, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang memakan hasilnya, yang membelinya, dan yang meminta dibelikan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua yaitu tidak meremehkan atau bercanda dengan hal yang haram. Banyak orang yang berkata minum sedikit tidak apa-apa, padahal yang sedikit pun termasuk haram. Nabi Muhammad SAW bersabda, apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. 3. Menjadi teladan dan memberi nasihat. Jika kita melihat teman atau saudara yang terjerumus dengan minuman keras, jangan dihina, tapi nasihatilah dengan kasih sayang. Doakan agar Allah membuka hatinya untuk bertaubat. 4. Mengisi hidup dengan hal-hal yang bermanfaat. Seringkali seseorang mencari khamr karena stres atau ingin lari dari masalah. Padahal Islam menganjurkan solusi yang lebih baik, seperti berdoa, berzikir, sholat, bergaul dengan orang yang soleh, dan memperbanyak aktivitas yang positif. Dampak buruk dari khamr. Yang pertama yaitu merusak kesehatan tubuh. Alkohol merusak hati, ginjal, dan otak. Banyak penyakit seperti sirosis hati dan gangguan saraf berasal dari konsumsi alkohol. Yang kedua, merusak akal dan moral. Orang mabuk mudah melakukan kejahatan seperti berkelahi, mencuri, bahkan berzina. Yang ketiga, menghancurkan keluarga dan masyarakat. Beberapa banyak rumah tangga hancur karena suami pemabuk, anak-anak terlantar, istri menderita. Yang keempat, menghapus pahala amal. Nabi Muhammad SAW berfirman, orang-orang yang meminum khamr tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari semua penjelasan tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa minuman keras adalah sumber dari kejahatan. Karena itu, Allah melarangnya bukan untuk menyulitkan kita, tetapi untuk menjaga akal, kesehatan, dan kehormatan manusia. Marilah kita bersama-sama menjauhi khamr dan membantu orang-orang di sekitar kita agar tidak terjerumus. Jika ada yang sudah pernah melakukannya, segeralah bertaubat dengan sungguh-sungguh karena pintu taubat Allah akan selalu dibuka. Allahumma janibnal hamra wal ma'asi wa wafiqna li ta'atika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari minuman keras dan segala bentuk kemaksiatan. Jadikanlah kami hamba-Mu yang kuat menahan godaan dan istiqomah di jalan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.